gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Caraku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lebih fokus lagi untuk menyembah Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan, sekarang kami memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Agar indah
ada sampai saat ini kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Dan saat ini kami berkumpul di tempat ini memuji-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami, Engkau yang memberikan sukacita untuk kami Bapa. Kami memulai ibadah kami yang sudah siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat Jumat Agung untuk seluruh jemaat GPD Yobaja. Hari ini kita merayakan pengorbanan yang telah diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kan memuji Tuhan selama-lamanya. Yang memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua Bukan tinggikan memuji Dia. Tuhan. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Oh puji Tinggikan Dia, sebab namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Dosakan namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Dosakan namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan dan untuk kita semua. Oh, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Bukan memuji Tuhan selamanya, mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan namanya. Haleluya. Yesus kau dasar yang teguh Kau Tuhan. dasar yang teguh, Amanku di dalam. amanku bersama. Terima kasih Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, Ku percaya. ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Kita percaya akan firman Tuhan, amin. Kita percaya firman Tuhanlah jalan kita. Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu.
Kita semangat menari untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kita Amin, semangat amin. untuk menari memuji nama Tuhan, amin. Amin. Mari kita keluarkan suara terbaik kita. Ku kan menari, ku kan menari, Tarik, Bang. ku kan menari seperti Daud menari. Mari semua kita mau menari bagi Haleluya. Tuhan. Kita semangat menari untuk Tuhan, amin. Haleluya. Kita sambil berdansa bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua katakan. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada. Yes. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti siapa? Haleluya. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sampai kita ulangi lagu ini. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, haleluya. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lebih semangat lagi kita katakan. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Biar memuji nama Tuhan. Ayo lebih semangat lagi kita dansakan tubuh kita. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari. seperti Daud menari. Ayo semuanya. Ku kan menari, Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih bangga puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita masih bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Besar. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita.
Apa namanya? Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Hidup berarti lebih dengan Kau Tuhan. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, oh menyucikan, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Pengharapan jiwaku hanya di dalam Yesus saja. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota, yang membalas jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Pengharapan Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia, hanya Dia. Yes, harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus
menebus dosaku. Yesus harapan jiwaku. Pengharapan kita di dalam Yesus saja. Silakan semuanya untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau siapkan tubuh kita, kita mau siapkan telinga kita, kita mau siapkan hati kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Benar ya Tuhan. Karyamu begitu besar bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar ya Tuhan, karya-Mu begitu besar. Sekali lagi kita sama-sama katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan. Kami berikan hanya Pujian padamu dari hatiku selalu di setiap waktuku, Tiada pernah berubah kasih-Mu Bapa. tak berubah kasih-Mu. Haleluya, katakan karya
dan silakan Tuhan untuk bangkit berdiri. Karya berdosa hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak bernilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak bernilai, yang pernah tergantikan. dan ku hargai. Kami mohon dan sungguh-sungguh padamu Tuhan. Kasih Bapa. Mari sama-sama kita menyembah Engkau baik ya Bapa. sebab Dia yang layak kami sembah. Terima kasih untuk karyamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbananmu Bapa. Pengorbananmu begitu mulia di setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih
Tuhan, saya minta kesediaan Bapak Jonathan untuk bawa dalam doa firman Tuhan. Dengan kasih Tuhan, saya minta kesediaan Bapak Jonathan untuk bawa dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah korban pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum. Kau tahu kesusahan, kekurangan, kelemahan kami. Kau tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Satu hal yang kami percaya adalah Engkau sudah mati di atas kayu salib menebus dosa dan salah kami. Mari Tuhan, peliharakan kami dalam kasih-Mu. Nyatakan kasih kuasa-Mu dalam pemberitaan firman-Mu sebentar melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, biarlah apa yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu hanya firman yang berasal daripada-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang yang menjalankan persembahan untuk maju ke depan. Silakan, dipersilakan duduk semuanya.
Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Para pelayan Tuhan, terima kasih buat pelayanannya. Boleh ambil tempat di bawah. Selamat Jumat Agung buat kita semua. Semoga semua diberkati Tuhan secara jasmani, teristimewa secara rohani buat kita dalam melihat Jumat Agung ini atau bagian dari Paskah, saudara-saudara. Saya baru nonton film Musa kemarin, saudara. Dikecilin sedikit ini kan. Saya melihat makna Paskah itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Paskah dilihat dari arti Passover, artinya yang dilewatkan. Maka Paskah pertama di Alkitab tentang Musa ketika malaikat maut datang untuk mengambil setiap nyawa anak sulung. Itu hanya dapat terselamatkan oleh darah anak domba yang ditaruh di ambang pintu rumah itu. Saudara, saya lihat cerita itu. Dari segala versi diberitakan bahwa setiap orang yang masuk ke rumah itu selamat. Dan siapapun yang di luar rumah itu saat malam itu datang, sekalipun dia orang Israel, dia mati, saudara. Ada orang-orang Mesir yang diceritakan situ yang masuk ke dalam, termasuk ibu yang mengangkat Musa pada waktu itu menurut cerita itu. Dia selamat. Nah itulah sebenarnya Paskah. Paskah tidak boleh dilepaskan dengan kematian. Tapi kita jumpa besok di hari kebangkitan pas hari Minggu yang biasa disebut dalam kalender itu adalah Paskah. Oke, hari ini di Jumat Agung kita mau bicara apa? Saya mau bicara tentang penebusan. Ulang, saya mau bicara tentang penebusan. Bilang sama saya, penebusan. Oke, supaya saudara rasa saudara ditebus atau enggak, atau setengah yakin ditebus atau tebusanmu belum lunas, saudara tahu hari ini. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab. Kita membuka Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28. Haleluya. Oke. Bisa dengan suara saudara ngikutin saya baca atau dengan hatimu, tapi saya mau katakan saudara setiap baca Alkitab harus baca dengan iman saudara. Bunyinya begini, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bagian C ini yang kita mau bicara. Dan jadi anak manusia itu datang dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tujuan paling utama dari sekedar melayani dan dilayani dalam hal itu yang sedang diperdebatkan, karena kalau saudara baca di atas begitu persoalannya, mau jadi besar harus melayani. Bapak Ibu Saudara, Yesus menegaskan hal paling inti dari kedatangannya adalah dia menjadi tebusan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi saya penebusan itu adalah hadiah terbaik dari Allah buat kita manusia. Nilai hadiah ini terbaik dari semua pemberian-pemberian Tuhan atas hidup kita. Penebusan adalah yang paling baik yang Allah beri. Melebihi harta, kekayaan, pangkat, jabatan, atau apapun yang saudara sebut, penebusan adalah yang paling terbaik yang harus dinikmati sebagai pemberian Tuhan atas hidup kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya untuk kita mengerti tentang penebusan, saya mau ajak saudara untuk membawa pikiran kita kepada cerita tentang Taman Eden, tentang Firdaus. Kita memulai mengerti tentang tebusan dari cerita ini. Oke, sebelum lanjut saya bilang sama saudara, waktu kita bicara tebusan kita harus ingat ada 3 hal. Pertama adalah apa yang ditebus. Kedua adalah alat apa yang dipakai untuk menebus. Dan ketiga adalah siapa si penebus.
Itu. Apa yang ditebus? Apakah manusia, binatang, atau benda-benda berharga tertentu? Alat apa yang dipakai untuk menebus? Dan siapa pemerakarsa penebusan ini? Saya bilang tadi kita harus paham dulu tentang cerita Taman Eden. Waktu kita bilang Taman Eden, kita ingat di sana ada Adam dan Hawa. Adam adalah manusia pertama yang dijadikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, Adam diciptakan Tuhan di hari tertentu setelah penciptaan yang lain. Karena Allah ingin menyatakan bahwa Adam ini adalah ciptaan yang paling bernilai dari semua ciptaan. Haleluya. Jadi Adam itu adalah ciptaan Tuhan, manusia yang pertama. Dan dia melebihi segala ciptaan yang lain. Haleluya. Nah, mari kita lihat beberapa hal penting yang Tuhan sematkan dalam hidup Adam ketika Allah menjadikan dia sebagai manusia pertama. Kita bicara saja karena ini sudah cerita yang sering saudara dengar selama saudara jadi orang Kristen, bahkan mungkin yang dari sekolah minggu hari ini. Pertama, saudara tahu apa yang Adam nikmati ketika dia menjadi proyek pertama, bahkan proyek paling mulia dari Allah. Pertama, Adam menikmati Firdaus. Haleluya. Adam menikmati Firdaus. Firdaus adalah tempat yang paling nikmat, paling enak, paling nyaman. Ketika Adam berdosa, Tuhan buang dan Firdaus dijaga oleh para malaikat. Dan tidak ada sampai hari ini orang satupun yang dapat nikmati sama seperti Adam pernah nikmati kemuliaan Firdaus. Itu. Yang kedua, apa yang Adam nikmati? Adam nikmati dia sebagai pribadi yang diciptakan sama dengan Tuhan. Kejadian 1:27. Dia diciptakan apa? Serupa, segambar Tuhan. Amin. Setelah dia tidak ada orang yang diciptakan serupa segambar Tuhan. Artinya apa? Adam itu punya sifat-sifat dan karakter Tuhan. Pengasih, penyayang, dan semua yang baik tentang Tuhan. Yang ketiga, apa yang Adam nikmati saat dia ditaruh di Taman Eden? Adam itu menikmati fellowship langsung dengan Bapa. Haleluya. Dia bisa bicara dengan Tuhan. Saya waktu nonton film Musa, ketika Musa naik ke gunung Tuhan, lalu dia memanggil Tuhan, saya bilang sama istri saya, coba lihat cara Musa memanggil Tuhan. Where are you? Seperti gak ada hormat tuh Musa sama Tuhan. Kalau kita kan, selamat pagi Tuhan gitu. Coba saudara bayangkan ketika Allah menempatkan dia itu begitu akrab dengan Adam. Tidak ada satu sosok setelah Adam yang punya keakraban, punya fellowship, keintiman selain daripada Adam. Yang berikut apa kira-kira? Kira-kira Adam punya fellowship, punya Firdaus. Ini Adam punya imago Dei, punya segambar kehidupan yang serupa dengan Tuhan. Ini saya catat. Adam punya kehidupan yang sempurna. Adam itu punya kehidupan kekal. Dia tidak pernah sakit dan tidak akan mungkin sakit. Bahkan dia tidak akan pernah mungkin mati. Dia tidak akan pernah mati, saudara. Haleluya. Dan yang terakhir yang saya catat, apa yang Adam nikmati? Adam memiliki kehendak bebas daripada Tuhan. Jadi 5 hal ini Bapak Ibu Saudara ada dalam hidup Adam. Satu hal yang Allah karuniakan kepada dia disalahgunakan oleh Adam. Adam mempergunakan kehendak bebasnya dengan apa? Dengan hidup melanggar perintah Tuhan. Haleluya. Dia langgar perintah Tuhan. Akhirnya kita sebut saja Adam itu jatuh di dalam dosa. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, kita mau bicara lagi. Apa yang kemudian hilang dari Adam?
Ketika dia jatuh dalam dosa, apa yang terhilang dari Adam dan kemudian apa efek manusia? Karena setelah itu kita disebut manusia keturunan Adam. Apa yang hilang? Kita sudah dapat gambaran apa yang hilang ketika Adam berdosa. Oh, apa yang Adam nikmatin tadi terhilang semua. Haleluya. Pertama apa? Kehidupan kekalnya. Karena Tuhan sudah bilang waktu engkau makan buah ini, kamu akan mati. Mati itu terjadi setelah pelanggaran, setelah makan buah ini. Jadi apa yang kemudian menjadi efek bagi Adam ketika Adam jatuh dalam dosa? Dia kehilangan kehidupan supranatural. Kehidupan kekal. Yang kedua, dia kehilangan kehidupan intim dengan Bapa. Tuhan telah menjauhkan. Ada istilah teologi yang bilang ketika Adam berdosa, maka hubungan manusia dengan Bapa putus. Sampai saat Tuhan mati di kayu salib, terputus. Ada upaya-upaya menyambung hubungan ini tidak ada. Kalau saudara pernah menggambar teolog, saudara isi ini neraka, di sana sorga, dan penyambung antara ini adalah neraka bicara dosa. Mereka gambar salib, karena hanya salib yang bisa terhubung. Jadi ketika Adam jatuh sampai Tuhan mati di kayu salib, itu hubungan tidak dapat dipulihkan. Jadi dosa telah merenggut fellowship antara manusia dengan Allah. Apalagi yang terhilang dari kehidupan Adam? Kehidupan yang sebenarnya dia nggak perlu sakit. Dia nggak perlu berjerih lelah, dia nggak perlu berusaha dengan keringat, dan dia nggak perlu lari ketakutan dikejar sesama manusia. Terhilang semua, dia harus berjerih lelah. Bahkan Tuhan mengaruniakan tempat yang tadi dia nikmatin buah dan sebagainya. Engkau harus mengelola karena Tuhan memberi izin semak belukar tumbuh di tanah yang kau kelola. Kehidupan yang menyenangkan terhilang dari kehidupan Adam. Berikut apa yang terhilang? Gambar imago Dei Tuhan dalam pribadi Adam. Waktu Adam jatuh dalam dosa, rusaklah nilai-nilai luhur ilahi dalam hidup Adam. Makanya Adam punya keturunan mulai iri dan mulai membunuh dan seterusnya menjalar sampai kita hari ini. Apa itu akibatnya? Akibat Adam jatuh dalam dosa. Sudah pasti yang terakhir, Adam diusir dari Firdaus. Ketika Adam diusir dari Firdaus, maka selesailah apa yang disebut menikmati kasih karunia Tuhan. Selesai. Habis. Coba saudara bisa gambarkan kehidupan ini ketika berubah. Ini perubahannya antara dari sorga ke neraka, saudara. Dan itu adalah suatu keadaan yang fatal bagi manusia. Lalu akibat dosa itu, apa dampaknya kepada kita yang disebut keturunan Adam? Kita baca 3 ayat di sini. Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang, nila setitik rusak susu sebelanga. Kalau susunya taruh di belanga, kalau susunya taruh di kontainer, rusak susu sekontainer. Tergantung susunya taruh di mana. Betul nggak, saudara? Karena susunya di belanga, maka rusak susu sebelanga. Siapa yang mengkemiri susu yang banyak itu? Nggak perlu 10 orang, nggak perlu 10.000 orang, 1 orang udah cukup. Siapa itu? Adam dengan dosa pelanggarannya. Selesai. Terus ke dalam dunia 1 orang. Dan oleh dosa itu juga apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Kalau dosa lama-kelamaan akan berbuah dan buahnya itu sudah matang dan dia melahirkan apa? Maut. Itu ayat-ayat yang lain. Demikianlah maut itu, ini saya mau kasih tahu sama saudara. Demikianlah maut itu telah apa? Menjalar kepada semua orang.
Karena semua orang telah berbuat dosa. Anda lihat dampak kesalahan Adam jatuh dalam dosa. Maka kita pun ikut include di sana. Dalam apa? Kejatuhan Adam. Ketika orang lahir, orang itu terus akan disebut orang apa? Berdosa. Dalam kekristenan kita doktrinnya gitu. Orang yang lahir itu adalah orang berdosa. Beda dengan doktrin yang lain ya. Orang kemudian baik dan benar kemudian dia besar menjadi orang baik, menjadi orang benar. Tergantung ketika dia lahir, dia diisi apa. Ingat, ini bukan doktrin Kristen. Jangan pakai masalah ini. Karena apa? Waktu orang lahir, dia seperti kertas putih katanya. Kertas putih. Jadi waktu kertas ini orang lagi di kertas putih, tergantung lu nulis tinta hitam atau tinta merah di situ. Maka besok orang itu akan menjadi seperti apa yang ditulis di kertas itu. Tidak dalam pandangan kekristenan. Itu pandangan itu dibuat oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi ketika semua orang lahir, tangisan dosa. Haleluya. Itu Alkitab tegaskan kepada kita. Nah, menjalar ke semua orang. Semua orang tanpa berbuat dosa, belum bikin dosa secara praktek. Dia telah punya gelar orang berdosa karena dia keturunan daripada Adam dan Hawa, saudara. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dampak apa ketika Adam berdosa buat hidup manusia? Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, bagian B perhatikan. Tetapi aku bersifat daging, catat ini, terjual di bawah kuasa dosa. Ada di kitab Roma yang lain, adapun Adam yang pertama adalah Adam pertama itu adalah Adam yang dijadikan dari debu tanah. Adam yang kedua dijadikan dari roh, itu Tuhan Yesus ya. Jadi Adam itu adalah Adam yang daging. Coba perhatikan, dia terjual di bawah kuasa dosa. Saudara, ketika orang manusia kita selama masih daging, sebenarnya majikan kita apa? Majikan kita adalah kuasa dosa. Makanya tidak pernah ada orang yang dapat menjadi sempurna dalam perjalanan kekristenan. Karena sekalipun engkau bilang kau sudah diselamatkan, engkau masih hidup di dalam apa? Daging. Dan saya beritahu saudara, dagingmu sampai hari ini, biar engkau telah ditebus dengan darah Yesus, dagingmu masih di bawah kuasa dosa. Iya. Makanya Paulus bilang, adapun aku hidup. Terusin coba. Tahu nggak ayat ini? Adapun aku hidup, bukan aku lagi, tetapi apa? Kristus yang hidup dalam aku. Dan kalimat seterusnya apa? Dan hidupku dalam daging ini bukan hidup karena daging, tapi hidup karena percaya sama Tuhan. Artinya apa? Waktu kita ditebus, kita punya kekuatan mengalahkan majikan daging kita. Apa? Dosa kita. Jadi coba saudara bayangkan, dampak yang paling buruk dalam kehidupan kita adalah kita tergadai kepada majikan yang membawa kita masuk neraka, yaitu kuasa dosa. Gara-gara kejatuhan. Yang ketiga apa? Roma 3:23. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Apa artinya? Kalau manusia kehilangan kemuliaan, dia kehilangan dari target ilahi. Dulu di minggu keberapa saya bilang, waktu Tuhan di kayu salib, di sebelah kiri kanan ada dua orang berdosa. Satu orang Manado, satu orang Papua. Yang satu ngomong, kalau engkau anak Allah,
Selamatkan dirimu, selamatkan juga kami. Enak aja dia mengambil keuntungan. Yang satu bilang, jangan gitulah kau. Kalau dia gak pantas dihukum mati, dia orang benar. Kita ini orang talimburang, kita ini. Pantas kita pantas. Tuhan dengar itu. Tuh dia bilang, Tuhan kalau engkau ingatkan, ingatlah aku nanti Tuhan kalau engkau sudah. Aduh. Ternyata ya tobat itu memang bukan perbuatan. Tobat itu adalah hati yang berubah. Coba baca bahasa asli metanoia itu. Metanoia itu perubahan pikiran. Terjadi dalam kehidupan orang di sebelah kanan. Makanya orang protes. Kenapa dia masuk surga gak dibaptis? Betul gak? Pernah beri sedekah gak dia sama orang miskin? Pernah ke gereja gak, ke bait Allah? Pernah doa nyembah Tuhan enggak? Lagi maling ditangkap. Buronan disalib. Mana pernah ada praktek? Tapi kok Tuhan mau bawa dia ke surga? Itu haknya Tuhan. Kalau saya mau bilang, kalau dia gak ada kesempatan bisa selamat, engkau yang punya kesempatan baptis. Hello. Amin. Lalu apa dia Tuhan bilang sama dia? Hari ini engkau apa? Hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Itu Firdaus apa itu? Taman Eden. Jadi waktu orang berdosa, orang itu telah kehilangan kemuliaan. Kemuliaan Eden gak pernah berlaku dalam hidup orang itu. Eden cuma dipulihkan oleh salib Kristus. Haleluya. Coba kita lihat. Ketika Adam berdosa, Adam kehilangan. Dan semua yang terbaik, semua yang mulia, semua jaminan kekekalan dalam kehidupan Adam. Dan itu menular kepada kita sebab kita keturunan Adam, saudara, Bapak Ibu Saudara. Dan coba lihat 3 hal ini. Bahwa kita itu sebentar dikuasai maut. Kita dalam kendali majikan dosa kita. Dan ke apa? Nggak ada kemuliaan dalam kita. Pertanyaannya adalah, apakah ini dapat dipulihkan? Haleluya. Dapat dipulihkan? Ini pertanyaan. Dan saya mau beritahu karena judul kitab penebusan. Tidak ada jalan di luar penebusan dalam hal memulihkan keadaan ini. Haleluya. Penebusan adalah satu-satunya cara memulihkan semua yang terhilang. Boleh bilang amin? Tidak ada lain, tidak ada lain, hanya penebusan. Maka kita cari definisi penebusan. Oke. Apa itu tebusan? Penebusan. Tebusan adalah bayaran untuk membebaskan seseorang atau untuk membeli kembali. Tapi kita harus lihat tebusan dalam definisi firman, definisi Alkitab. Perhatikan. Apa tebusan dalam pengertian Alkitab? Tebusan berarti bayaran yang sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Ulang, apa itu tebusan? Tebusan itu bayaran yang sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Kalau saya sederhanakan gini aja. Tebusan adalah bayaran yang sebanding dengan nilai yang ditebus. Paham? Saya ulang. Tebusan adalah apa? Bayaran yang nilainya minimal sama dengan barang yang ditebus. Gak mungkin orang menebus berlian ngasihnya perak. Perak gak sama nilainya dengan berlian yang telah tergadekan. Kalau itu harus dibayar dengan rupiah. Rupiahnya harus sama dengan apa yang pernah engkau terima dari penggadaian itu. Nilainya gak bisa dibawa apa yang pernah terjadi masalah dengan barang itu. Saudara, mengerti? Bayaran yang setimpal dengan kerugian. Bapak Ibu Saudara, misalnya rumah saudara kena bencana, contoh. Lalu kemudian beberapa bagian dalam rumah saudara rusak.
Beberapa perabot rusak. Sekarang kita mau pulihkan keadaan bangunan itu. Perabot-perabotnya itu. Yang rusak-rusak itu. Saya tanya saudara. Untuk kembali memulihkan keadaan seperti semula. Apakah saudara hanya mengeluarkan nilai yang nilainya lebih kurang dari nilai kerusakan terjadi di rumah itu? Nggak mungkin. Kalau saudara mengganti TV 32 in yang rusak, lalu saudara mau beli lagi TV 32 in, saudara harus punya nilai yang sama dengan nilai TV yang rusak. Nggak mungkin saudara mau TV 32 in, engkau hanya beli TV 10 in. Nilai uangmu hanya, tidak, engkau harus siapin dana yang minimal sama dengan yang pernah engkau alami kerugian. Haleluya. Oh, maksudnya apa ini? Gini. Tadi kita sudah dengar waktu Allah menaruh Adam di Taman Eden, di Firdaus, dengan segala fasilitas, dengan segala kemuliaan, dengan segala janji-janji kekekalan dalam hidup Adam. Tapi waktu Adam berdosa, maka semua itu menjadi apa? Rusak. Hilang. Tuhan membuat penebusan kembali, pemulihan kembali, menjadikan Adam-Adam rohani yang baru. Dan kita bersyukur, kita ada target pembaharuan Tuhan, karena kita adalah Adam-Adam akhir zaman yang Tuhan mau baharui. Haleluya. Nah, sekarang apa yang akan Allah bayar? Nilai apa yang Allah mau kasih imbang dengan kerusakan yang Adam telah buat karena berdosa? Emas yang banyak. Kalau Tuhan sulap dunia ini jadi ting, semua jadi emas, seantero bumi jadi emas, tidak bisa membayar kemuliaan yang hilang. Karena kemuliaan yang hilang di Taman Eden, di Firdaus, nilainya adalah nilai surga. Halo. Yang hilang itu nilai kekekalan. Makanya ayat Alkitab bukan dengan emas perak kita harus ada nilai yang sama dengan nilai kerusakan ini. Saya tanya, apakah ada manusia yang bisa ganti posisi kerusakan ini? Enggak ada. Manusia telah tercemar dan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Saya mau bawa saudara kepada arti hidup ketika engkau rasa engkau ditebus Tuhan. Supaya engkau mengerti penebusan ini bukan harga kacang goreng, saudara. Hei! Halo! Halo! Penebusan atas hidupmu bukan seharga kacang goreng. Yang kalau engkau beli kacang, engkau gak mau makan, terserah kita. Besok kita bisa beli lagi. Dengar Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu abis khotbah ini, saudara menghargai penebusan. Karena nilai harga yang Tuhan beri mengganti kerusakan kita, itu gak gampang yang Tuhan kasih. Sebentar kita kasih nilai-nilai sikap orang yang menghargai penebusan. Kita lanjut dulu. Nah, bagaimana Allah menyediakan tebusan? Kalau Allah cari di mana, nilai rusak itu Allah ganti. Kalau tidak ada di bumi ini, itu hanya ada di surga. Saya ulang kalimat saya. Kalau Eden mau dipulihkan, apa tadi saya bilang? Firdaus dipulihkan, dia nggak bisa dibayar dengan nilai dunia, nggak boleh, nggak bisa. Dia harus dibayar dengan nilai sorga, nilai ilahi, nilai kekekalan. Itu sebabnya Allah menurunkan Yesus yang dari surga datang ke bumi. Karena hanya Dia yang bisa ngimbangin kerusakan kita. Anda hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan ngasih nilai sorga buat Anda dipulihkan. Coba lihat itu. Apa nilai yang Tuhan mau bayar buat kita supaya kita dipulihkan menjadi orang-orang yang mengalami Eden yang sesungguhnya?
Kalau nilai tebusannya bukan Yesus, tidak ada yang bisa tebus kita. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ini hadiah yang gak bisa diukur dengan nilai-nilai material di kita. Kalau gak ada Tuhan, hancur hidup kita. Tuhan cuma kasih tahu, engkau memang ditebus, tapi dagingmu masih bisa merusak hidupmu. Makanya ada banyak orang Kristen yang berjalan masih bisa salah. Orang lain nggak mesti tunjuk tangan, nggak boleh. Itu berdosa bro, itu nggak boleh karena dia juga sedang berjuang dengan dagingnya. Orang-orang yang jatuh dalam kesalahan kalau dia orang benar, orang yang lain mendoakan dia supaya dia kuat kembali. Saya mau jemaat Obaja harus jadi seperti itu. Nggak boleh ada yang nuding, dia sudah jatuh, dia ada lemah. Dengar, waktu saudaramu jatuh, engkau tahu dia sedang berjuang dengan dagingnya. Engkau harus berdoa, Tuhan kuatkan dia, pulihkan dia Tuhan, supaya dia jadi orang-orang yang menang. Itu. Makanya saya bilang sama Tuhan, saya cuma pingin ada umat-umat yang Tuhan percayakan dilayani. Dia bertumbuh dengan pengertian yang benar tentang Tuhan. Amin. Biar kita cuma sadiki. Betul nanda? Om Ino pinjang tisu lagi kita. Sorry. Itu di situ. Biar cuma sadiki. Makasih. Suka terharu, saudara. Saya pikir surga itu presentasi, bukan nilai, bukan nilai jumlah. Untuk dari kacamata keberhasilan seorang pemimpin gereja. Tuhan bilang kan seberapa banyak engkau dipercayakan, semakin banyak engkau diminta tanggung jawab. Betul nggak? Gitu kan rumusnya. Maka pemimpin gereja nggak berjuang bahwa jemaatnya paling banyak masuk surga. Tinggalkan pemimpin yang mengejar itu kalau engkau bergereja di tempat seperti itu. Tapi dengar, pemimpin gereja akan memaksimalkan semua yang Tuhan percayakan di gerejanya masuk surga. Saya gak kecil hati ketika Tuhan melihat kamu dalam urutan gereja di dunia gak ada nomornya. Jemaat kita kan sedikit ini kalau dibandingkan dengan jemaat yang di situ yang ribuan. Gak sampai 100 kan jemaat kita. Tapi saya melihat ini bukan besar-besar atau sedikit. Saya mau bilang gini, Tuhan, apakah setiap umat ini mengalami sentuhan tebusan Tuhan atau tidak, Tuhan? Haleluya. Makanya iring Tuhan, lihat Tuhan dan lihat hidupmu. Jangan pandang salah orang lain. Karena ini aja kita udah susah membawa hidup kita dengan Tuhan. Karena kita bergumul dengan daging kita. Makanya mbok ya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Haleluya. Yang sepakat bilang haleluya dong. Oke, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kalau engkau gak bisa jadi jemaat begini, engkau susah hidup dalam persekutuan. Kenapa Allah pulihkan Eden? Salah satu yang Allah pulihkan fellowship-nya dengan Tuhan. Makanya kita memberi standar gini, di mana 2-3 orang berkumpul, berfellowship, Allah hadir di sana. Dan Allah mau pulihkan itu buat hidup kita. Buat Tuhan gak perlu banyak orang. Tuhan perlu hati yang memanggil nama Tuhan. Tuhan hadir di situ. Ya, salah satu bentuk penebusan yang Tuhan memberikan kepada kita, itu yang dipulihkan, yang terhilang di Eden. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca 1 Yohanes 4 ayat 9. Apa alat tebus yang pantas untuk mengimbangi kerusakan akibat dosa? Dalam hal inilah
Ayat 8 dulu. Oh, ayat 9. Oke. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita. Apa itu bentuk kasih Allah? Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya sama-sama kita hidup oleh. Siapa yang memberi hidup sama kita? Anak tunggal Bapa. Ayat 10. Ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tidak ada oknum lain yang bisa menyambung. Tadi yang saya bilang, yang terputus. Selain dari Yesus yang mati di salib, yang memberikan pendamaian. Maka oleh kematian Tuhan, dia memulihkan fellowship kita dengan Tuhan. Yakin doamu akan pasti selalu didengar. Karena ada Yesus yang sudah mati buat hidup kita. Haleluya. Yakin waktu engkau duduk menyembah Tuhan sendiri, engkau main gitar atau enggak main gitar, atau maksain main gitar padahal enggak tahu, tapi engkau nyanyi, engkau bilang Tuhan, engkau ada di setiap pujian. Tuhan pulihkan fellowship engkau dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Cuman Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, kenapa harus Yesus? Kenapa nggak ada yang lain? Roma 5 ayat 19. Aduh, ini soteriologi ini ternyata, pelajaran ini. Oke, Roma 5 ayat 19. Kenapa harus Yesus? Kenapa enggak nabi-nabi terkenal atau Musa yang diraibkan di gunung hilang, atau Elia yang diangkat dengan kereta Tuhan, atau Henok yang diangkat karena dia bergaul? Kenapa enggak mereka saja? Karena mereka super power secara rohani. Tapi kita perhatikan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Itu tadi sudah dijelaskan. Nggak perlu 10 orang. Satu orang nggak taat, semua jadi berdosa. Siapa dia? Adam. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi apa? Jadi memang cuma Tuhan yang bisa pulihkan. Nggak ada. Haleluya. Nggak perlu 2 orang. Satu Tuhan Yesus udah cukup memulihkan seentero dunia ini. 1 Korintus 15 ayat 45. Haleluya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Itu yang saya bilang tadi. Nggak bisa yang diselesaikan secara rohani diselesaikan oleh manusia sebagai makhluk biasa, selain daripada yang rohani yang menyembuhkan hal rohani. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Maka saya mencatat manfaat penebusan bagi hidup kita. Pertama, dosa kita diampuni. Bilang amin. Udah gak usah baca ayat Kolose 1:13, 1 Yohanes 1 ayat 8, gak usah. Udah kita yakin kalau penebusan terjadi, dosa kita apa? Diampuni. Kalau penebusan terjadi apa? Tuhan mengembalikan hati nurani, imago Dei Tuhan di hidup kita, maka kita berjuang sampai rembang tengah hari hidup kita menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Perjuangan kita gak dipandang sebelah mata oleh Tuhan. Sampai mati pun kita gak mungkin sama dengan Tuhan, karena perjuangan kita yang saya bilang tadi. Teman gereja teman saya punya semboyan, miliknya hidup seperti Kristus. Tidak pun mungkin ada orang yang mati sama dengan Kristus sampai dia mati, tetapi niat menjadi sama itu Tuhan perhitungkan, bahwa kamu ada upaya loh, ingin hidup serupa dengan segambar Tuhan. Waktu engkau berupaya itu, Tuhan gak pandang kau sebelah mata. Tuhan hadir di hidupmu, memberikan kau kekuatan supaya kau bisa pertahankan nilai Kristen sejati di hidupmu, dan kau bukan Kristen KTP. Amin. Apalah yang kita terima dalam penebusan? Hidup kekal.
masuk surga. Selesai. Jadi nilai itu Tuhan pulihkan. Nilai kerusakan itu, nilai kekekalan itu sudah dibayar dengan harga yang pantas dari kerusakan itu. Yang rusak adalah hal-hal rohani yang begitu sulit diselesaikan secara material di dunia ini. Tuhan menyelesaikan dengan nilai sorga yang ada bandingnya, supaya imbang dengan apa yang tadi rusak oleh dosa. Dan kita bersyukur nilai perbaikan karena penebusan itu berlaku buat saya dan buat saudara hari ini. Sampai kita bisa masuk sorga, menikmati kehidupan yang diberkati Tuhan. Haleluya, keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Dan kita hidup di dalam jaminan-jaminan Tuhan. Kita sudah gak bisa merubah bahwa tanah kita akan penuh dengan semak belukar untuk kita garap. Tapi dengar, waktu engkau menggarap, engkau bukan orang menggarap sebagai orang yang gak ditebus. Waktu engkau sebagai orang yang ditebus Tuhan, engkau garap ladangmu. Engkau akan diberikan kekuatan menghasilkan berkat yang lebih besar dari ladang itu. Tahan dari hidupmu. Haleluya. Artinya apa? Kalau engkau punya nilai darah Kristus sebagai petebusan buat kehidupan kita, semua yang sukar dimudahkan karena kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang terakhir, apa harus kita hargai itu penebusan itu? Kalau engkau mau menghargai itu penebusan, saya bilang tadi, ini nilainya tinggi. Ada dong. Kelihatan kalau engkau hargai itu, engkau anggap enteng itu penebusan. Yang bayarannya itu nilainya nilai sorga, saudara. Nilai kekekalan. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 3 ayat 36. Cepat aja ini, mau perjamuan kudus kita. Yohanes 17 ayat 3. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang sama-sama utus sebagai penebus. Saya tanya, engkau kenal dia? Sederhana kok. Kenalilah siapa yang orang yang sudah tolong hidup saudara. Engkau gak mungkin mengenal Tuhan kalau engkau gak setia bergereja. Gak mungkin engkau mendalami Tuhan kalau engkau gak dengar khotbah yang diurai. Haleluya. Engkau percaya gereja lokalmu itu gereja yang mengurai kebenaran Tuhan. Kalau engkau dengar khotbah di luar, di YouTube, di mana, saudara, itu perlu saringan yang besar. Saya juga pengikut khotbah seperti itu, tapi aduh, ini penjelasannya banyak hal yang keliru. Kalau engkau harus bertumbuh, engkau percaya engkau tertanam di gereja mana? Kenapa? Karena di situ sumber makanan yang dapat dipercaya. Haleluya. Apa itu? Membawa engkau pada pengenalan Yesus yang telah menjadi penebus kita. Haleluya. Yang berikut adalah Yohanes 3:36. Mari pemain musik di depan. Sederhana kok menghargai penebusan Tuhan. Dekatkan hidupmu, belajar kenal Dia. Engkau gak bisa kenal seorang kalau engkau hidup dekat dengan Tuhan. Amin. 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 Jangan memberi penilaian terhadap seorang yang engkau hanya kenal dari jauh. Jangan ngiring Tuhan dari jauh. Simon menyangkal Tuhan karena dia mengiring Tuhan dari jauh. Dia gak perlu tantangan iblis. Iblis gak perlu jadi tantangan buat dia. Hanya anak kecil yang bilang, om. Rupa-rupanya om pernah ikut dia. Dia jadi menyangkal Tuhan. Hanya seorang perempuan dan seorang penjaga di bait Allah yang tanya, rupa-rupanya kamu? Enggak. Saya beritahu saudara, kenali Tuhanmu. Dekat sama Tuhan, saudara. Karena engkau gak bisa mungkin kenal Tuhan kalau engkau jauh dari Dia. Bayar harga penebusanmu dengan kalau ada ibadah datang gereja lah. Karena kalau Tuhan kasih hidupnya tuh nilainya itu luar biasa. Barang siapa percaya kepada anak yang telah menjadi tebusan itu, ia beroleh hidup kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak yang jadi penebus itu, alat tebusan itu, dengar, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mari kita perhatikan, terakhir sebelum tutup. Kalau orang gak percaya kepada anak yang jadi alat tebusan, apa katanya?
Kalau orang nggak taat sama dia, apa katanya? Dia itu tidak akan tidak melihat hidup, dan murka Allah ada di atasnya. Murka yang mana? Apa yang Adam alami di Eden, itulah yang menjadi orang-orang yang nggak mau taat sama si penebus itu. Jadi apa? Sederhana penghargaannya kepada Tuhan. Belajar taat sama Tuhan. Karena nilai pengorbanan yang kau kerjakan waktu kau taat gak sebanding dengan pemberian Tuhan yang hebat dan luar biasa buat hidup kita. Saya ulang. Karena nilai pengorbanan untuk taat, waktu engkau mau taat, waktu engkau mau ibadah, aduh Tuhan, tapi aduh saya mau isi ibadah ini, aduh Tuhan sedikit kurang enak badan, tapi engkau bayar harga itu. Aduh Tuhan, aku mau ibadah tapi aku sakit hati nih Tuhan, gimana ya saya mau memuji Tuhan sakit hati Tuhan. Tapi engkau datang, engkau percaya gereja bisa pulihkan hatimu. Engkau datang bayar harga. Waktu engkau harus berkorban, aduh saya aja mau makan gak ada. Waktu engkau belajar segala sesuatu, dengar, itu gak sebanding dengan Allah memberikan anaknya kepada kita. Anda pikir Tuhan mau? Yesus mau? Secara utuh dia bilang, Tuhan kalau Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Secara manusiawi dia berat lakukan itu. Tapi akhirnya dia rela. Orang Kristen belajar rela. Taat sama Tuhan itu butuh rela. Siapa yang bisa mengurai kata rela di sini? Rela. Rela. Saya nonton video. Menjelang garis finish, pelari ini lagi cepat. Ini yang ditunjukin adalah orang nomor 1, nomor 2 telah lewat, tinggal nomor 3 sama nomor 4 yang berjarak dekat begini. Waktu ini garis finish, jalan dari sini dia mau belok begini, yang nomor 3 dia salah jalan, dia maju ke depan. Jadi dia disusul sama orang nomor 4. Nomor 4 ini telah menjadi nomor 3. Itu garis finish. Dia berhenti di garis finish, dia lihat lawannya yang salah jalan, dia tunggu sampai dia dekat, dia bilang, kamu masuk jadi nomor 3. Engkau belajar rela gak? Kalau engkau berbuat sesuatu yang tidak menjadi penghambat saudara, itu bukan rela namanya. Rela tuh gini, engkau mau makan, tapi engkau rela ngasih orang. Itu rela. Hello. Makanya Tuhan bilang kalau ikut Tuhan bukan cuma sekedar ikut, berkorban. Kata korban ini kalau nggak jadi korban belum bisa dibilang berkorban. Saya terima kasih sama badan sosial gereja yang pasca ini ada menggiring dana untuk mau berkorban sama jemaat-jemaat. Saya ditelepon, Om boleh, saya bilang begini yang dibutuhkan di gereja. Pelayan yang sebenarnya yang lihat kebutuhan gereja itu mana? Oh kita bikin ini Om, mantap, kerjain. Nggak tahu deh kapan ada pembagian sembako dan sebagainya. Ya perlu seperti ini, saudara. Dan kerjain dengan rela. Proyek kita banyak. Kemarin di Bolekolintang, kita mau beli LCD, saudara. Kemarin dapat hadiah, dapat berkat 8 juta. Kita beli LCD. LCD-nya berapa harganya? 100 juta. Nanti ada di sini 2 kali 4 meter panjangnya. Ya kan kita bisa memuji Tuhan. Saudara, banyak. Tapi hanya kerelaan. Contoh. Anda tahu waktu dia bilang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu. Sebenarnya dia nggak mau. Tapi dia rela pikul salib. Kalau nilai taatmu nggak disertai rela, engkau akan banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Kita nggak ditebus dengan zong, dengan barang fana, nggak ditebus dengan barang rongsokan kita yang dipungut dari sampah lalu menukarkannya dengan kita, enggak. Bahkan saya bilang bumi ini dijadikan emas saja belum bisa menembus hidup saudara dan saya. Karena yang rusak dari kita adalah hal yang kekal. Begitu murahnya hati Tuhan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya selamat. Tuhan kasih yang dari surga datang ke dunia. Supaya engkau yang harusnya tidak akan pernah datang ke surga, engkau dikasih jalan supaya bisa balik ke surga. Terima kasih Bapa. Bilang aja sama Tuhan, ajar saya mengenal Engkau lebih dalam. Dan ajar aku rela mengiring Engkau yang telah menebus saya. Ajar kami Tuhan. Ajar kami mengerti Dia. Supaya kekristenan itu bukan sambilan saja. Kekristenan itu bukan hanya kepentingan kedua. Kekristenan itu bukan kalau bisa, kalau ada waktu, kalau sempat. Kekristenan itu prioritas karena hidupmu dibayar dengan nilai kekekalan. Yesus Tuhan. Bilang terima kasih buat Tuhan yang telah menebus engkau dengan harga yang mahal. Di Paskah ini kita nggak cerita tentang penyalipan Tuhan. Di Jumat Agung ini kita nggak cerita penyiksaannya. Tapi saya mau beritahu, membagi satu hal. Bahwa apa yang Dia kerjakan di Kalvari adalah nilai kekekalan buat hidup kita. Kalau engkau mengenyampingkan ini, maka kehidupan Adam jatuh dalam dosa itulah yang menjadi bagian hidup kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kami mengenal, mengerti Engkau. Terima kasih Tuhan. Karena salib, mari kita berdiri dan pelayan Tuhan, pelayan perjamuan kudus boleh datang ke depan. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena berkatilah perjamuan kudus kami Tuhan. Berkatilah roti bicara tubuh-Mu. Berkatilah anggur yang berbicara darah-Mu. Dan setiap jemaat yang menerima tubuh dan darah Kristus, mereka mengalami kuasa penebusan dalam mereka. Yang sakit dipulihkan, yang lemah menjadi kuat, yang belum mengerti diberikan pengertian. Dan karena penyalipan-Mu Tuhan, kami beroleh selamat. Layakan kami pelayan perjamuan kudus hari ini untuk melayani ini. Kuduskan dengan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami melayani. Haleluya, amin. Engkaulah Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Siapkan hati saudara, melihat penebusan yang Tuhan beri, yang harganya bukan harga rongsokan buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau pengharapan, kuasa-Mu menyembuhkan jiwaku. Kaulah segala
ilahi. Kami akan hidup dengan penuh mujizat Tuhan di hidup kami. Karena salibmu benar. Oh, Engkau yang berkuasa. sanggup melakukan. Yang belum dapat bisa angkat tangannya. Yang belum dapat bisa angkat tangannya. Haleluya. Haleluya. Pegang cawan anggurmu, pegang rotimu dengan iman. Itu nilai surga yang kau sedang buka. Itu nilai kekekalan yang diturunkan dari surga ke hidupmu, supaya engkau berkenan mengalami kehidupan ilahi, mengalami surga lagi-lagi yang telah dirusak oleh dosa, dipulihkan dan dipulihkan dengan harga yang imbang dengan kerusakan yang telah terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyanyi dengan hatimu, nyanyi dengan imanmu. Lakukan mujizatmu Karena salib, berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup haleluya. mujizat. Karena salibmu, Karena salibmu aku hidup Tuhan. Karena salibmu aku menang Tuhan. Karena salib yang Engkau beri, memberi kami kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di hidup kami. Terpuji nama-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu. mujizatmu di hidupku. 1 menit saudara berdoa sebelum kita nikmati perjamuan kudus ini. Doa yang 1 menit ini saya bilang, doakan yang paling penting coba. Kalau hari ini kau sedang dalam pergumulan, doa yang penting. Apa kira-kira yang patut engkau doakan? Kemudian kau lihat kuasa Tuhan berlaku atasmu. Lewat firman, lewat perjamuan Tuhan. Dan terjadi di hidup saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, di tangan kami adalah roti dan anggur. Bicara tubuh dan darah-Mu. Kami percaya saat kami menikmatinya, kami akan alami kuasa dari penebusan Tuhan di hidup kami. Dan kami percaya kami semua telah dilayakkan Tuhan. Kami siap menerimanya. Bapak Ibu Saudara, pegang roti dengan tangan kananmu. Angkat di hadapan Tuhan. Dan sebelum makan roti ini dengar. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat atasnya, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan.
Kami nikmati pengorbanan-Mu Tuhan yang bernilai kekekalan ini. Hanya pengorbanan ini yang bisa memulihkan kerusakan dosa yang besar di dunia ini. Termasuk dosa-dosa kami yang menghantar kami kepada kebinasaan oleh kuasa. Dari pengorbanan-Mu Tuhan kami dipulihkan. Jemaat pegang dengan tangan kanan cawan anggur-Mu, bicara tentang darah Tuhan. Sebelum makan dengar firman ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri pujian buat Allah kita yang besar. Tidak ada pengorbanan yang paling hebat, paling besar selain dari Yesus sendiri yang datang memulihkan kita. Terima kasih. Terima kasih, bilang terima kasih sama Tuhan. Bilang terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau beri. Kami percaya kepadamu. Terima kasih buat pemulihan keluargaku. Terima kasih buat proyek-proyek yang kami percaya Tuhan bisa atur. Karena kami tahu kami adalah anak tebusan-Mu. Apa saja saudara-saudara yang Kau bawa, Tuhan pasti tahu setiap pergumulan hidupmu. Dan kami percaya ada mujizat, ada kuasa yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang ada yang mau dibantu doa? Atau yang mengembalikan milik Tuhan yang mau doakan? Saudara datang ke depan sebelum kita pulang, sebelum kita bawa berkat, sebelum kita bersyukur. Akhiri fellowship kita dengan Tuhan. Akhiri fellowship kita dengan Yesus, Juru Selamat, Penebus kita. Saudara, hanya Tuhan yang bisa bawa kita pada kebaikan-kebaikan selanjutnya hidup kita. Terima kasih Bapa. Melakukan mujizat-Mu.
percaya. Aku percaya. Nyanyi dengan iman saudara-saudara. Bawalah pulang berkat di Jumat Agung ini. Bawa pulanglah kuasa perjamuan kudusnya hari ini. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya. Aku atas melimpah kebaikan kemurahan selalu mengikutimu. Puji ku sembah Tuhan. Ku puji ku sembah. Ku puji ku sembah. Lagi katakan ku puji ku sembah. Ku puji ku sembah. Kau Tuhan. Beri pujian bagi Allah kita. Semua nilai yang gak dapat ternilai dari surga bagi hidup kita. Dan setiap umat yang hadir hari ini, tidak terkecuali, semua telah diberkati Tuhan. Membawa pulang kekaguman, membawa pulang kebanggaan, menjadi anak Tuhan yang dibayar dengan nilai yang tidak dapat ternilai. Karena nilai surga adalah nilai kekekalan. Taruh di hidup kami, supaya semakin limpah syukur kami, semakin kuat ketaatan kami, semakin rela mengiring Tuhan. Dan mujizat demi mujizat kami alami. Berikan kami keberanian untuk menceritakan pengorbanan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih buat Jumat Agung. Kumpulkan kami minggu di Paskah untuk mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitan buat hidup kami. Rekan-rekan sepelayanan, kami cuma bisa berdoa. Umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir, kami cuma bisa doa. Ulurkan tanganmu, lawat mereka. Kami rindu mereka akan sama diberkati dengan kami ketika kami sama-sama ibadah di minggu yang akan datang Tuhan. Tapi kalau mereka tidak datang karena mereka sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Mereka bimbang, Kau tetapkan. Mereka yang sedang gundah dengan persoalan hati yang tidak menentu Tuhan, Allah akan memberikan ketenangan batin yang luar biasa Bapa. Dan kami menjadi jemaat yang dewasa bersama-sama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Semua yang ambil bagian melayani diberkati Tuhan. Pelayan altar, pemain musik, worship leader, singer Tuhan, tamborin. Allah memberkati kami, kolektan, aser, multimedia. Kami semua yang duduk bertepuk tangan menyembah Engkau diberkati Tuhan. Karena sama kami tersebut melayani Tuhan, dengan ketaatan kami datang di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Sebuah pemulihan terjadi hari ini. Kami percaya ketika kami menyadari akan hal ini. Hati kami tundukkan kepada kekuatan kuasa firman. Kami percaya hidup kami akan dipulihkan. Dan terus mengalami pemulihan. Akhirnya Tuhan kami serahkan langkah pulang jemaat Tuhan. Jauh dekat jalan kaki berkendaraan, Tuhan sama tolong mereka. Tibakan mereka dengan selamat di rumah masing-masing. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman pulang, bawalah berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Ucap syukur kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Dimuliakan namamu.
yang layak untuk terima penghormatan kami. Berkuasa